saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Para pemirsa Ismail TV di mana saja antum berada, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat Islam, iman, taufik, nikmat sehat wal afiat, nikmat keamanan dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Para pemirsa Ismail TV, di mana saja antum berada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Dia ingin menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Sebagaimana firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya semua kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan kematian dan kehidupan. yakni kita diciptakan di dunia ini. Maksud Allah Subhanahu wa taala adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia hendak menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Sebagian ulama seperti Fudail bin Iyad menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yakni Allah hendak melihat, menguji kita, siapa di antara kita yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Meskipun begitu, lafaz ayat ini adalah umum, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Dia ingin melihat siapa di antara kita, dan Dia maha mengetahui yang paling baik amalnya dan paling baik sikapnya. Mereka yang hidup di dunia akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bisa berupa hal yang baik-baik, bisa berupa kenikmatan, kesenangan, bisa juga berupa hal yang tidak diinginkan, tidak disukainya, seperti musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami akan berikan cobaan dan ujian kepada mereka dengan yang baik-baik, demikian pula dengan yang tidak mereka sukai. Dengan yang baik-baik bisa berupa kenikmatan, juga dengan yang tidak disukai seperti musibah. Ayat ini menunjukkan bahwa cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia bisa berupa kebaikan, dan bahwa kenikmatan, kesenangan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apa sikap kita terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah kita bersikap syukur ataukah malah kufur. Demikian pula terhadap yakni Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada kita cobaan berupa hal yang tidak kita sukai, seperti musibah. Allah ingin melihat apa sikap kita terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah kita bersikap sabar atau malah bersikap keluh kesah, tidak menerima, protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Jelas sikap yang benar yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika dia diuji dengan kenikmatan adalah bersyukur. Dan ketika seseorang diuji dengan musibah adalah dengan bersabar. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kagum kalau seorang mukmin bersikap seperti ini. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusannya baik buatnya. In asabathu sarra syakara fakana khairallah. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ini baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Dan jika dia mendapatkan kebalikan dari itu, hal yang tidak dia sukai, musibah, dia pun bersabar, fakana khairallah. Itu pun baik buatnya. Dan seorang yang hidup di dunia ini
keadaannya bisa mendapatkan kenikmatan yang hendaknya dia syukuri atau mendapatkan musibah yang hendaknya disikapi dengan sabar. Seorang mukmin dengan sikapnya ini berada terus dalam kebaikan. Dengan syukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga nikmat itu untuknya dan akan memberikan tambahan. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga akan meridainya, ya. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan kepadamu nikmatku, ya. Demikian juga Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian. Di samping Allah menyiapkan pahala yang besar buat mereka yang bersyukur dan akan masukkan mereka ke dalam surga. Jelas ini adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Dan sikap seorang muslim ketika mendapatkan kebalikan dari itu, yakni mendapatkan musibah atau hal-hal yang tidak disukainya, adalah bersabar. Apa maksud sabar ini di sini? Sabar di sini yakni dia habsun nafsi anil jaza, menahan dirinya dari bersikap keluh kesah, dari tidak menerima, dari kesal dan marah-marah, dari protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang harus dimiliki, ya, dengan bersabar. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Mereka yang bersabar akan Allah berikan pahala tanpa batas. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan keberkahan, rahmat dan petunjuk darinya. Allah berfirman, wa basyiril sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka menyatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kata Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah yang akan mendapat bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni bersabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah akan tunjuki hatinya. Di samping itu, dengan sabar yang dilakukannya, yang dimilikinya, maka beban batin menjadi ringan, dan dengan sabar pula Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah dan menggantinya dengan yang lebih baik. Sebaliknya kalau kita keluh kesah, tidak menerima, ya, terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdirnya, yang ada hanya menambah dosa, yang ada hanya yakni kita mendapatkan bukannya keridhaan tapi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sikap itu pun tidak bisa mengangkat musibah yang telah menimpa kita, sehingga kita mendapatkan musibah ditambah dengan musibah. Ya, inilah sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim ketika mendapatkan musibah. Sabar dalam arti tidak keluh kesah, tidak marah-marah, tidak protes, ya, tidak menyatakan tidak menerima, bahkan dia menerima. Dan dalam menyikapi musibah ini, ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tadi sabar, dengan menahan dirinya, lisannya dan anggota badannya dari menyatakan dan menampakkan sikap tidak menerima. Menyatakan misalnya mengucapkan kata-kata, "Ya Allah, kenapa engkau beri saya musibah ini?" Dengan sikap misalnya dengan seseorang merobek baju, menampar pipi, menarik-narik rambut, ya. Dia tidak bersikap seperti itu. Dan tingkatan yang kedua, ya, dia melakukan ridha. Dia bersikap ridha, senang, ya, terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini tingkatan yang lebih baik. Ya, kata ulama, ini adalah hilyah auliyaillah. Ini adalah perhiasan para wali Allah. Ketika mendapatkan musibah, dia ridha, dia senang dengan musibah tersebut, ya. Dan sehingga, ya, ketika mendapatkan musibah, dia tidak merasakan beban di batin. Dan seorang bisa mencapai tingkatan ini kalau dia memahami hikmah dari musibah. Dan yang tingkatan yang tingginya, yang paling tinggi adalah bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia malah bersyukur. Ini tingkatan paling tinggi ketika seseorang mendapatkan musibah. Nah, inilah sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika menghadapi musibah, ya. Dia bersabar, kalau bisa lebih tingkat lagi dia ridha, dan siapa yang ridha maka dia akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan paling tingginya lagi adalah syukur, ya. Maka hendaknya yakni dia memiliki sikap ini, dan untuk mencapai tingkatan itu bisa bersikap sabar, apalagi sampai ridha, apalagi sampai syukur, dia harus pahami apa hikmah dari musibah. Banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan musibah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan musibah adalah untuk menghapuskan dosa-dosa seseorang, ya. Demikian pula untuk meninggikan derajatnya, ya. Dan hendaknya seseorang juga
bersikap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah yang Allah berikan kepadanya, bahwa di sana ada maksud baik Allah kepada dirinya, ya. Tadi untuk menghapuskan dosa-dosanya, untuk mengembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini ya dia lupa kepada Allah, dia terlalu sibuk dengan dunia sampai kurang dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan musibah dia Allah kembalikan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan musibah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Mungkin amalnya kurang, selama ini dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Dia cuma ada keinginan untuk memperoleh derajat yang tinggi, dekat dengan para nabi dan orang-orang utama, tapi amalnya kurang. Yang dikerjakan hanya yang wajib-wajib saja. Maka dengan musibah Allah Subhanahu wa taala pun mencapaikan dia kepada derajat yang dia inginkan, yaitu mendapatkan derajat yang tinggi. Inilah hikmah dari musibah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.